Bibi Ratih melangkah ke kamar seolah-olah dia pemilik tempat itu, sementara dia mengoceh tentang hidangan yang disukai Nyonya Widyatmaja dan Rizza. Menu yang dia berikan memiliki 10 hidangan dan tidak ada yang mudah. Saat itu pukul 8 pagi, bahkan seorang koki bintang dunia tidak akan mampu memenuhi permintaan mereka, apalagi dia. Mereka sengaja memberinya masalah. Tentu saja, Kinan tidak akan menuruti keinginan mereka. Dia berjalan melewati Bibi Ratih dan berjalan menuju pintu masuk rumah. "Nona muda, kemana kamu akan pergi? Tidakkah kamu mendengar Nona memintamu untuk memasak?" Bibi Ratih mengejarnya dan bertanya dengan cemberut. "Aku akan membeli bahan-bahannya," jawab Kinan lembut. "Ada lebih dari cukup bahan di dapur. Masuk ke sana dan mulai memasak. Kamu harus selesai memasak jam 11, karena itu adalah waktu Nyonya dan Nona menikmati makan siang mereka." Kinan menatapnya dengan dingin, berkata, "Aku melewatkan beberapa bahan untuk menu spesial yang aku rencanakan. Jangan khawatir, aku pasti akan memasakkan mereka makan siang yang tidak akan pernah mereka lupakan." Bibi Ratih bingung. Dia mengerutkan kening dengan tidak senang. "Bahan apa yang mungkin kamu butuhkan? Kami memiliki segalanya, jadi mulailah bekerja." Kinan mengabaikannya dan terus berjalan. "Sheila, kamu mau kemana? Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi memasak?" Rizza berteriak padanya dari lantai atas. Bibi Ratih segera memberitahu Kinan, "Nona Rizza, Nona muda berkata dia perlu pergi keluar untuk membeli beberapa bahan. Tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa kami sudah memiliki semua yang mungkin dia butuhkan, jadi saya benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan." Rizza mencibir padanya saat dia menuruni tangga. Jelas, dia mencoba mengelak dari tanggung jawabnya. "Sheila, kamu milik keluarga Widyatmaja, jadi kamu harus mendengarkan setiap perintahku, mengerti?" "Yah, kamu mendengar perintah Nona muda kan?" Bibi Ratih menambahkan dengan tajam. Tatapan tajam Kinan menyapu mereka semua saat dia menjawab sambil terkekeh, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Rizza tidak berharap dia menolak pesanannya. Responsnya adalah kemarahan. "Kamu tidak mau? Kamu tidak punya hak untuk menolak. Keluarga Widyatmaja kami tidak memberimu makan karena amal, kami tidak akan dilumpuhkan oleh hal yang tidak berguna." Rizza dengan sengaja mengungkit kecacatan fisik Kinan. Dia bahkan menyeringai sambil menatap tajam ke kakinya yang lumpuh. Dia mempermalukan Kinan, memukul titik malunya. Kinan tidak keberatan sedikit pun, dia bahkan mengangguk pada penghinaannya. "Kamu benar. Kamu seharusnya tidak menyimpan orang yang tidak berguna. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan diriku." Rizza berlari ketika Kinan berbalik untuk pergi. Dia berlari ke depan untuk menghalangi jalan Kinan, dan meletakkannya ke dalam dirinya. "Kamu secara terbuka menentangku kan? Aku memerintahkanmu untuk pergi membuat makan siang. Apakah kamu tidak mendengarku? Kamu bukan lagi gadis kecil, jadi bagaimana bisa Nona muda dari keluarga Widyatmaja berteriak pada seseorang seperti itu? Di mana rasa sopan santunmu?" Kinan mengingatkannya dengan ringan. Rizza mencibir. "Kamu mengajariku sekarang?" Dia memelototi Kinan seperti bajingan, seperti dia adalah seorang gadis gangster. "Bicaralah, apakah kamu menguliahiku atau tidak? Siapa yang memberimu hak untuk menguliahiku? Kamu itu orang tidak berguna yang bertahan hidup hanya dengan amal keluarga Widyatmaja kami. Jadi beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu? Nyonya muda, Anda memang telah melewati batas." Bibi Ratih memihak Rizza. "Itu melewati batas? Kalian belum melihat apa-apa." Kinan tersenyum. "Aku akan mengulanginya sendiri. Hal yang sia-sia ini pergi atas kemauannya sendiri untuk menyelamatkan keluarga Widyatmajamu dari ketidaksenangan merawatku. Jadi maukah kamu membiarkanku pergi atau tidak?" "Tidak. Pergi buat makan siang." "Sebenarnya,
Kamu bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga hari ini atau aku sendiri yang akan menghukummu, Rizza mengancam. Hiburan favorit Rizza adalah menggertak Sheila, jadi bagaimana dia bisa melepaskan obat penghilang stres yang begitu baik? Kinan dalam hati menghela nafas saat dia melihat Rizza. Ada iblis yang hidup dalam diri kita semua, tetapi kebanyakan orang telah belajar untuk menyembunyikannya. Namun, dalam kasus Rizza, dia memiliki manusia lain yang diizinkan untuk diganggu dan disalahgunakan tanpa konsekuensi. Dibutuhkan kebajikan besar untuk tidak membiarkan iblis dalam diri seseorang mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Tetapi Rizza, di mata Kinan, adalah anak liar yang tidak dapat dipertahankan. Kinan menyipitkan matanya. Baik, tapi aku tidak tahu cara memasak. Jika kamu ingin melakukan apa yang disebut hukuman, mari kita lihat kamu mencoba. Kamu, Rizza berada di samping dirinya sendiri karena marah. Baiklah, kamu yang memintanya. Rizza berbalik untuk mengambil sapu di dekatnya dan mengayunkannya ke Kinan. Kinan sudah siap. Dia meraih sapu, memutarnya dari tangan Rizza dan mulai mendaratkan pukulan di punggung tangannya. Rizza menjerit kesakitan, dan hampir seketika, bekas merah muncul di kulit putih mutiaranya. Ya Tuhan, Bibi Ratih berteriak seperti sedang menyaksikan pembunuhan. Sheila, bagaimana kamu bisa menyerang nona muda? Apakah kamu gila? Dia sangat marah. Rizza juga tidak menyangka Sheila akan membalas serangannya. Dia melebarkan matanya dan sama marahnya dengan orang gila. Sheila, beraninya kamu menyakitiku. Beraninya kamu, kenapa berisik sekali di bawah sana? Nyonya Widyatmaja bertanya dengan otoritas saat dia berjalan menuruni tangga. Ma, wanita bodoh ini baru saja memukulku. Rizza mengeluh dengan air mata di matanya. Bibi Ratih menarik tangan Rizza untuk menunjukkan kepada Nyonya Widyatmaja. Nyonya, Anda tahu, Nyonya muda benar-benar berlebihan. Seseorang seharusnya tidak pernah menggunakan kekerasan fisik. Ketika Nyonya Widyatmaja melihat memar di tangan putrinya yang berharga, dia sangat marah. Dia memelototi Kinan dengan sangat marah. Sheila, beraninya kau memberontak melawan kami? Bibi Ratih, pergilah beri dia pelajaran yang keras, pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan menggunakan sapu di tangannya untuk mencambuk Bibi Ratih dengan keras di lengannya. Bibi Ratih tidak menyangka pukulan tiba-tiba itu. Dia berteriak, dan wajahnya berkerut kesakitan. Kali ini, pukulan Kinan bahkan lebih kuat dari yang terakhir. Bibi Ratih merasakan lengannya terbakar rasa sakit. Sheila, kamu seharusnya berdiri di sana dan menerima hukumanmu. Beraninya kamu melawan? Nyonya Widyatmaja sepertinya siap menelan Kinan utuh-utuh. Tatapan Kinan sedingin es. Kenapa harus aku? Rizza tidak menghormati yang lebih tua, dia pantas dihukum. Bibi Ratih berusaha menyerang nyonya rumahnya. Dia harus menganggap dirinya beruntung aku hanya memukulnya sekali. Kamu, Nyonya Widyatmaja dan geng tidak bisa berkata-kata karena marah. Mereka tidak mengira Sheila menjadi begitu agresif. Dia berani mengatakan mereka pantas dipukul. Dia pasti lelah hidup, beraninya dia menghadapi kita seperti itu. Kamu juga tidak menghormati orang yang lebih tua, jadi kamu juga pantas dihukum. Nyun, Kinan mendorong ujung sapu tepat ke wajahnya, membuat Nyonya Widyatmaja sangat ketakutan sehingga dia takut untuk melangkah maju lagi. Apa yang kamu lakukan? Nyonya Widyatmaja berteriak dengan marah. Jangan berpikir kamu bisa menggunakan senioritasmu untuk menggertakku, hanya dengan bingung. Dia tidak bisa mempercayai telinga dan matanya. Apakah wanita yang berdiri di depan kita ini benar-benar Sheila? Sheila yang paling mereka tahu akan meninju dirinya sendiri dalam kemarahan. Dia tidak pernah berani mengungkapkan kemarahannya. Sebelum para wanita di rumah keluarga Widyatmaja, dia selalu menjadi yang diganggu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.